Halo sebesar, kembali lagi di podcast Silang. Di sini bersama saya sebagai peserta Latsar 2025 angkatan 16 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bugun Jirito, saya dari Basarnas. Saya berdinas di kantor pencarian dan pertolongan kelas Binjas. Di sini saya akan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, senior saya, beliau dari bagian umum dari kantor pencarian dan pertolongan Nias. Silakan untuk Kak Adi Rukmana. Ya, halo, nama saya Fitri. Saya adalah APK PBN pertama di kantor pencarian dan pertolongan. Baik, langsung saja ini kita berpodcast tentang core value berakhlak. Pertanyaan pertama itu bagaimana Kak, kenapa nilai berorientasi pelayanan dalam pengertian kata sehari-hari sebagai jembatan yang terakhir sekarang di kantor konsulennya sendiri? Sebenarnya pekerjaan saya sendiri kan lebih ke administrasi. Jadi secara nyatanya saya tidak selalu berinteraksi dengan masyarakat. Tapi saya percaya bahwa orientasi pelayanan itu perannya kepada masyarakat. Tapi kan internal. Jadi di kerjaan saya sendiri saya berusaha untuk berorientasi melayani menjalankan tugas saya agar teman-teman saya bisa menerima haknya tepat. Itu secara sederhana itu juga menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan, itu juga untuk pelayanan saya kepada masyarakat. Kalau dalam hubungan dengan pekerjaan sebagai yang tugaskan saya di S2 atau di praktik sendiri, saya bertugas sebagai kagahan. Nah, saya berusaha orientasi pelayanan saudara saya adalah mampu menerima informasi maupun melayani informasi dari masyarakat dengan baik. Terus selanjutnya kan ada di itu ada nilai adaptif Kak. Yang adaptif itu bagaimana sih Kak cara menghadapi perubahan dengan nilai adaptif itu? Terutama di kantor ini Kak. Kalau saya selalu adaptif itu kan sebenarnya kemampuan atau kemampuan kita untuk berubah. Jadi kalau saya merasa asal kita mau belajar, kita bisa dengan cepat mengikuti atau mempelajari pola perubahan yang ada. Jadi kalau saya contoh di Basarnas sendiri teknologi itu khususnya di teknologi buat pencarian alat-alat yang ada untuk digunakan dalam pencarian itu pasti terus bertambah. Asal dari diri kita sebagai direktur mau untuk mencoba, mau untuk belajar, mau untuk merasakan apa yang kita pelajari, maka kita bisa menerapkan sistem adaptif itu dengan mudah. Kalau kalian terbuka, open minded dan juga tidak stuck di zona nyaman, itu penerapan adaptif itu sebenarnya gampang. Kalian lebih open, lebih terbuka untuk perubahan, dan kalian pun saya lihat masih punya jiwa untuk belajar yang sangat tinggi, jadi adaptif baik dalam pekerjaan, lingkungan, saya rasa juga Untuk selanjutnya ini Kak, tips kolaborasi Kak yang efektif dalam tim kerja tim itu Kak. Bagi yang pertama yang masuk ke PNS Kak, yang tahu kenal pasti dan teman-teman Kak, cara meningkatkan dan menciptakan kerja tim lah, kolaborasi yang efektif itu gimana? Cara menciptakannya, kalau saya percaya gini, dengan kamu mau mengenali kelebihan atau kelemahan dari temanmu, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan, tapi untuk menopang, itu sebenarnya udah bisa memberikan poin pada kolaborasi kerja. Itu pekerjaan kalian tuh nggak ada pekerjaan individu, semuanya pasti bekerja tim. Dan juga timnya itu bukan hanya dalam mencari, tapi menjaga menolong satu sama lain. Jadi kalian harus mulai menimbulkan rasa bahwa dia itu adalah bagian yang harus saya jaga, bagian yang harus saya jaga. Kalau kalian bisa menimbulkan rasa kayak gitu ya, kerjasamanya itu bakal berjalan dengan lancar, hasil yang didapatkan juga pasti lebih baik daripada yang kerja sendiri. Mungkin ada pesan-pesan dari kakak untuk kami yang baru-baru masuk ini ya, untuk bisa menerapkan berakhlak itu terutama di dalam kampus kakak. Untuk adik-adik generasi rating 2025 ya, berarti anggaplah ini berakhlak itu bukan hanya sekedar mosok. Berakhlak itu adalah perjanjian atau enggak ideologi yang harus kita
pelaksanaannya sebenarnya nggak harus kompleks. Iya. Karena kadang orang berpikirnya harus kompleks, harus wow atau apa. Kalau kalian jalani dengan sehari-hari dengan yang paling kecil dulu aja, sopan dalam berbicara, terus mau belajar sehari-hari, terbuka pada perubahan atau berani untuk berbagi ilmu atau apa, itu kalian sudah menerapkan itu. Kak, terima kasih Kak untuk semua pesan dan kesan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya yang saya lontarkan ke Kakak. Sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih. Saya tutup podcastnya ini bersama Kak Andi. Terima kasih bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. We are family Afif Nam Jagat Samogram. Selamatlah alam semesta. Terima kasih.